الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya menjadikan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, kita masuk kepada bab ke-92 dari kitab Riyadhus Shalihin, Babul Waqqari was Sakinah. Bab tentang kewibawaan atau menjaga wibawa, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, was Sakinah, dan berusaha untuk bersifat tenang. Artinya menjaga kehormatan, menjaga wibawa, dan juga menjadi orang yang bersikap tenang. Artinya dua sifat ini adalah sifat yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Artinya seorang mukmin itu harus waqar, harus jadi orang yang jaga kehormatan, jadi orang yang menjaga wibawa. Seorang muslim itu juga harus sakinah. Artinya orang muslim itu harus jadi orang yang tenang. Tidak boleh seorang muslim itu menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Karena ini semua akan menimbulkan hal-hal jelek ketika mereka melakukan yang seperti itu. Dan dengan dua sifat ini, kata para ulama, maka seseorang itu akan punya nilai. Kalau orang itu jaga wibawa, kalau orang itu jaga muru'ah, jaga kehormatannya, lalu dia menjadi orang yang bersikap tenang, maka dua sifat ini akan menjadikan manusia itu bernilai, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Artinya wibawanya dijaga, orangnya dalam keadaan tenang, dalam berbagai urusan itu dia tenang, mampu memikirkan segala sesuatu itu dengan baik. Maka orang seperti ini akan dihargai meskipun di depan manusia. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang apa itu waqar ketika beliau mengatakan bahwasanya waqar itu adalah menjaga wibawa, maka lawan daripada waqar ini tadi adalah orang yang la syakhsiyata lah, orang jadinya tidak punya kepribadian, tidak punya wibawa. Masuk sini cocok, masuk sana cocok, tapi dalam urusan-urusan tanda kutip yang jelek, tidak ada yang bagus. Artinya tidak ada lagi kepribadiannya, itu tidak terjaga. Lalu kata Syekh, dan juga tidak punya haibah, tidak ada seperti haibah, seperti ya sama seperti wibawa atau menjaga penampilannya apa segala macam, itu tidak terjaga. Bahkan orang yang seperti ini justru cenderung akan dihinakan oleh orang lain atau diremehkan oleh orang lain. Oke, dia punya kedudukan tinggi, dia punya pangkat tinggi, tapi ketika dia tidak menjaga wibawanya, maka meskipun pangkatnya tinggi, meskipun kedudukannya tinggi, meskipun orang itu orang tua misalnya. Pernah melihat kalau Pak, orang-orang tua tapi nggak pernah jaga wibawanya, akhirnya kakanakan pun wani kurang ajar. Pernah lihat Pak? Orangnya sudah tua, umurnya sudah banyak, tapi karena dia begaulnya kayaknya lawan anak-anak muda, gaya-gayanya dengan tidak menjaga wibawa, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak muda pun jadi kurang ajar. Nah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih, lawan daripada waqar adalah orang itu akan menjadi tidak dihargai dan diremehkan oleh orang lain. Demikian juga lawan daripada sakinah, ketenangan, itu tergesa-gesa. Al-ajulah. Dan ini adalah sifat manusia.
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan. Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Apa-apa selalu ingin cepat, apa-apa selalu ingin instan. Sedangkan ini sifat yang jelek. Seorang muslim itu diperintahkan untuk menjadi orang yang sakinah, orang yang tenang, tidak banyak gerak, tidak banyak pola. Itu seorang muslim. Artinya dalam tiap pekerjaan, dalam tiap tindakan yang dia lakukan selalu diiringi dengan memikirkan. Orang Islam itu otaknya di depan, mulutnya di belakang. Maksudnya apa, Pak? Kalau hendak bepader itu dipikir dulu. Kalau mau ngomong itu dipikir dulu. Kalau orang muntungnya di depan, otaknya di belakang, ini yang repot. Ngomong dulu, baru dipikirkan. Padahal kadang-kadang omongannya jadi masalah. Omongannya ini jadi ribut manusia gara-gara omongannya. Kenapa? Karena mulutnya di depan. Nah, orang yang sakinah, dia tidak pernah akan melakukan yang seperti itu. Orang yang tergesa-gesa, dia akan mengatakan katanya ini, katanya fulan, katanya fulan, katanya fulan. Tapi orang yang sakinah, dia akan memikirkan dulu. Seperti apa kata fulan, seperti apa kata alan. Dia pikirkan dulu, baru kemudian dia mungkin akan memutuskan untuk mengikuti. Nah ini, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan makna daripada waqar dan juga sakinah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat dalam bab ini. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman, seorang ibadur rahman itu kata Al-Imam An-Nawawi adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan di muka bumi itu dalam keadaan hauna, dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan berwibawa, dalam keadaan menjaga kehormatannya. Artinya dia berjalan dalam keadaan merendahkan hati mereka, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang mengajaknya berdebat, atau orang bodoh yang memperlakukannya dengan cara yang tidak baik, atau mungkin dia akan ketemu dengan orang bodoh yang berbicara dengan dirinya dengan pembicaraan yang tidak baik, qalu salama. Jawaban atau perkataan ibadur rahman itu selalu dengan perkataan-perkataan yang baik. Dicaci maki jawabnya baik. Diapa-apai orang terus saja tingkah yang ditunjukkannya itu adalah kebaikan. Nah ini sifat daripada ibadur rahman. Dan ibadur rahman ini pangkat yang luar biasa tingginya. Seseorang diakui sebagai hambanya ar-Rahman. Rahman itu maha pengasih, yang maha penyayang. Semua kita perlu dengan rahmannya Allah. Kita ingin masuk surga dengan rahmatnya Allah ar-Rahman. Kita ingin diampuni dosa-dosa kita dengan ar-Rahman, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan daripada kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat tidak akan luput daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Urusan rizki kita bergantung kepada ar-Rahman. Semua urusan kita, semua perkara kita, dari kita mulai pertama diciptakan atau bahkan sebelum kita diciptakan sampai nanti kita berurusan yang paling akhir, kita akan senantiasa perlu dengan yang namanya ar-Rahman. Dan hamba ini Allah gelari mereka sebagai ibadur rahman, hambanya ar-Rahman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini pangkat yang luar biasa. Pangkat yang luar biasa tingginya, dan setiap kita harus berusaha untuk mencapai pangkat yang ini. Menjadi hambanya Allah yang disebut sebagai ibadur rahman. Seperti apa gaya mereka? Yamshuna fil alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu kalau berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, pelan, tenang, wibawa, atau tidak sombong. Artinya makna-makna yang baik. Nah ini seorang ibadur rahman ini seperti ini. Artinya disebutkan dalam sebuah riwayat, pada suatu hari ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seseorang. Orang ini mungkin punya masalah dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Datang-datang orang ini memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Dimaki-makinya habis Abu Bakar As-Siddiq ini oleh orang ini tadi. Abu Bakar yang ketika itu bersama Nabi SAW, beliau diam. Dan Nabi pun diam. Tidak menghiraukan orang ini ngomong apa, tidak mau tahu Rasulullah SAW. Setelah yang namanya Abu Bakar ini dimaki-makinya, yang memaki-maki ini rupanya kada sadar diri juga, terus gaspol maki-makinya, maka apa yang terjadi? Abu Bakar mulai terpancing. Abu Bakar mulai marah. Kemudian Abu Bakar pun membalas makian orang tersebut. Ketika Abu Bakar membalas makian orang tersebut, Nabi SAW langsung berdiri. Ketika melihat Nabi SAW berdiri, Abu Bakar As-Siddiq kemudian tanya, kaget, loh kenapa kok Nabi tiba-tiba berdiri? Lalu beliau tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Anda tadi berdiri? Sedangkan tadi di awal Anda senantiasa duduk dengan saya. Lalu kenapa setelah itu Anda berdiri? Maka Nabi SAW mengatakan, innal malaka kana yaruddu anka hina sakatta. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ketika engkau tadi diam dan orang tadi memaki-maki dirimu, sesungguhnya ada malaikat, seorang malaikat yang membela dirimu daripada makian orang tadi. Ada malaikat yang membela. Ada malaikat yang tidak terima ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimaki-maki oleh orang tersebut. Falamma takallamta, tapi kemudian ketika engkau bicara membalas makian orang tadi, maka kata Rasulullah, "Dhahabal malaku wa qa'ada syaitan." Malaikat tadi lalu pergi, yang datang kemudian setan duduk di tempat duduk kita. Wa karihtu an aq'uda fi maq'adin ma'asyaitan, dan aku tidak suka, kata Nabi SAW, ketika aku duduk di satu tempat duduk, ketika aku duduk di dalam satu majelis, setan juga duduk di situ, makanya aku berdiri, kata Nabi SAW. Maka sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq, cuma kalau ada orang memaki-maki, ada orang berkata-kata yang tidak baik kepada beliau, ada orang yang mengucapkan perkataan-perkataan jelek kepada beliau, terkadang beliau diam atau beliau tinggalkan, atau kemudian beliau jawab dengan jawaban-jawaban yang baik. Qalu salama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh tadi, orang-orang yang tidak punya aturan tadi, berbicara, mengajaknya debat atau memaki-makinya, maka perkataan yang akan dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah salama, perkataan-perkataan yang baik. Nah, ini sifat ibadur rahman. Kenapa sampai orang itu disuruh seperti ini? Untuk menjaga wibawa dan menunjukkan bahwasanya orang itu tenang. Kalau orang itu tidak punya sakinah, langsung berkelahi, Pak. Tidak ada ketenangan dalam dirinya, langsung berkelahi. Nah, kalau dia sudah berkelahi, maka yang muncul apa? Wibawanya hilang. Misalnya ada ustadz umpat tawuran misalnya, ya kalau kan lucu kalau Pak Iren, Pak Ustadz Umar mana tawuran di sana aja, lawan STM misalnya, lucu kalau itu. Atau ya kan yang kalau umpat jihad perang di Palestina itu masya Allah, ya kan? Nembaki kepalanya Yahudi itu bagus benar, tapi kalau umpat tawuran lawan STM jatuh haibahnya, jatuh wibawahnya, tidak jadi orang wakar lagi. Nah, maka kenapa sampai orang itu disuruh diam? Karena ketika orang itu marah, membalas perkataan-perkataan jelek, maka terkadang yang muncul adalah perkataan-perkataan yang juga tidak baik. Loh kok seperti ini bicaranya? Loh kok seperti ini tindakannya? Yang terjadi akhirnya apa? Haibahnya turun. Kehormatannya kurang, wibawanya pun juga akan tercoreng. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita itu untuk menjadi orang yang senantiasa sakinah dan juga menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Nah, ini satu makna daripada ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan satu hadis. Dalam bab ini hadisnya cuma satu. Hadisnya berbunyi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassam." Kata Ibunda Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa terbahak-bahak
sampai kelihatan pangkal lidahnya. Kalau orang tertawanya lebar itu kan kelihatan dalam mulutnya itu kan Pak. Apa ngarannya yang ada di tenggorokan yang pangkal lidah itu? Di tengah-tengahnya itu apa ngarannya Pak? Beratan kan besi kalau bengangak kan ada yang pokoknya kelihatan pangkal lidahnya, saking tertawanya, saking lebarnya. Nabi itu kata Ibunda Aisyah tidak pernah tertawa yang seperti itu. Nabi itu innama kana yatabassam. Sesungguhnya Nabi itu kalau melihat sesuatu yang lucu, sesuatu yang mungkin perlu seseorang itu untuk tertawa, Nabi itu cuma tersenyum. Kata Ibunda Aisyah. Dan dalam hadis ini bahwasanya terbahak-bahak itu bukan menjadi sebuah sifat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah menjadi tabiat manusia. Manusia itu punya tabiat. Kalau melihat sesuatu yang lucu atau sangat lucu, maka orang itu pasti akan tertawa yang terbahak-bahak. Ngakak bahasa Jawanya. Tertawanya bahasa Banjarnya apa itu Pak? Lucut tertawanya. Lucut tertawa sampai apa ngarannya terbuka mulutnya. Nah, kenapa dikatakan dalam ini satu sifat dari manusia? Artinya manusia itu pada umumnya juga seperti itu. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak pernah tertawa yang terbahak-bahak? Kata Ibunda Aisyah. Beliau mencukupkan kepada sesuatu yang beliau lihat dengan cuma tersenyum. Jawabannya sama. Semua ini kata para ulama untuk menjaga wibawa. Orang yang terlalu banyak ngakak itu wibawanya hilang, Pak. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, orang yang banyak tertawa, yang banyak terbahak-bahak, maka akan sedikit wibawanya, akan hilang wibawanya, kata Umar Ibn Khattab. Demikian pula Nabi SAW. Beliau benar-benar menjaga diri agar tidak menjadi orang yang tertawa, bahkan yang tertawanya ngakak-ngakak, tidak. Nabi menjaga tertawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini cukup dengan senyum yang lebar ketika ada sesuatu yang memang perlu untuk ditertawakan. Karena ada sahabat-sahabat seperti kalau kita baca cerita tentang Nuaiman. Nuaiman ini orang yang bikin Nabi selalu tertawa. Ada seorang sahabat yang ya agak kocak sahabatnya ini radhiyallahu anhu. Sering bikin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tertawa, dan dalam banyak riwayat sering dikatakan yang tingkah pola daripada Nuaiman ini. Kalau pian nanti baca buku tentang ceritanya Nuaiman, ini banyak cerita-cerita yang dia yang bikin ulah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak pernah marah. Nabi tertawa dengan tingkah yang dilakukan oleh Nuaiman radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sifat Nabi. Beliau tidak gampang untuk ngakak, beliau tidak gampang untuk tertawa yang terbahak-bahak. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada umatnya agar jadi orang itu jangan terlalu banyak tertawa, jangan terlalu banyak guyon. Kenapa kalau terlalu banyak guyon? Ya balik yang tadi, hilang wibawanya, hilang akan sakinahnya, hilang. Orang yang suka ngakak tidak mungkin Pak orang itu akan menjadi orang yang dihormati orang. Antum mungkin ngelihat seorang pelawak yang datang. Kalau kita ketemu dengan pelawak itu pasti tingkah kita kan ingin mengajaknya untuk guyon. Ingin mengajaknya untuk bercanda. Tidak tahu lagi kita orang ini lagi suntuk, orang ini lagi repot, orang ini lagi seperti apa, kita nggak mau tahu. Yang penting kamu sukanya ngakak, kamu sukanya melucu, maka saya pun akan ikut menjadikan engkau sebagai orang yang lucu. Nabi melarang yang seperti ini. Tidak boleh orang terlalu banyak tertawa. Kata Nabi SAW, la tukthirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, jangan kalian itu banyak bercanda, kata Nabi SAW. Karena orang yang banyak tertawa, orang yang banyak bercanda itu akan mematikan hati-hati mereka. Dan orang yang hatinya sudah mati, maka haibahnya hilang. Dia tidak punya lagi syakhsiyah, dia tidak punya lagi kepribadian yang kokoh, dia tidak punya lagi kewibawaan, dia tidak punya lagi muru'ah. Nah ini yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan juga diartikan Nabi itu tidak mau bercanda. Tidak, Nabi sering bercanda. Tapi candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan candaan kita. Kita ini kalau bercanda kadang-kadang mahalabiyu, bohong kadang-kadang. Ceritanya dusta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innila amzahu wala aqulu illa haqqa. Aku juga guyon, kata Nabi. Tapi guyonku selalu benar. Seperti ketika ada orang yang
datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tolong Pang, saya ini dibantu untuk naik ke atas onta saya. Lalu Nabi mengatakan, saya akan bantu kamu untuk naik ke atas anaknya onta. Orang ini tanya, loh, terus apa yang bisa saya perbuat wahai Rasulullah dengan naik anaknya onta? Karena cukup ini anaknya onta, tidak kuat anaknya onta ini ngangkat segala macam. Apa kata Nabi? Bukankah onta yang kamu naiki tadi adalah anaknya onta juga? Masa onta anaknya kuda, kan nggak mungkin, Pak. Onta biar tuha kayak apapun tetap anaknya onta. Nah itu kata Nabi, guyonnya Nabi seperti itu, benar guyonnya. Atau mungkin ketika ada seseorang yang datang minta doakan, wahai Rasulullah, mintakan saya ampun, doakan saya agar diri saya ini masuk ke dalam surga. Kebetulan yang datang itu nenek-nenek. Apa kata Nabi? Nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Nangis orang ini, Pak. Lalu Nabi jelaskan bahwasanya di surga memang tidak ada orang tua. Di surga itu semua jadi muda, umurnya rata-rata 33 tahun. Seperti itu kira-kira. Jadi pian-pian ini karena jadi 33 tahun, Pak. Bayangkan pian 33 tahun bahari itu kayak Pak modelnya gagah-gagahnya kalau. Nah, ya kayak itulah orang-orang yang masih. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Guyon beliau. Tapi guyonnya beliau tidak berdusta. Lah kita guyonnya kayak apa? Guyonnya mengeramput berataan. Yang penting apa? Supaya orang tertawa. Guyonnya kita ngawur. Supaya apa? Supaya cuma jadi orang-orang akan senyum-senyum. Padahal itu kata Nabi SAW. Mematikan hati. Menghancurkan kewibawaan, menghilangkan sakinah, kata Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Nabi SAW mengatakan, orang yang wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailul lahu, kata Nabi. Celaka, kata Nabi, orang yang berkata-kata, orang yang mengucapkan perkataan guyonan, lalu dia perkataannya ini adalah perkataan dusta, ceritanya cerita dusta. Orang ini bercerita sesuatu yang dusta. Tujuannya cuma satu. Apa tujuannya? Supaya orang lain tertawa. Dengan ceritanya supaya orang lain tertawa. Dia bikin cerita, dia karang cerita. Yang cerita itu adalah cerita dusta. Tujuannya cuma satu, supaya orang ngakak, supaya orang tertawa. Maka apa kata Nabi SAW? Wailul lahu. Celaka orang itu, kata Rasulullah SAW. Artinya boleh kita guyon, boleh kita bersenda gurau. Tapi kata Nabi, jangan sampai senda gurau yang kita lakukan ini berisi kebohongan, berisi cerita-cerita yang tidak benar. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Lalu muncul satu pertanyaan, apa mungkin Nabi itu manusia itu kan punya sifat kan tertawa, terbahak-bahak, itu kan sifatnya manusia. Kalau binatang memang tidak bisa tertawa, Pak. Tapi kalau kita baca tafsir, binatang yang bisa tertawa itu kalau tidak salah onta dan monyet. Itu bisa tertawa. Karena pian lihat di YouTube biasanya ada monyet-monyet yang tertawa itu ada biasanya. Nah itu bisa. Ini wallahu alam. Tapi yang jelas manusia itu punya sifat dia bisa tertawa. Apakah benar Rasulullah SAW itu tidak pernah tertawa yang terbahak-bahak? Ternyata tidak juga. Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang terakhir masuk surga, setelah orang itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka, lalu kemudian orang ini lalu kemudian orang ini ditunjukkan tentang surga. Lalu dia melihat, kemudian dia ingin dekatkan lagi, wahai Allah, kepingin dekat lagi katanya, kepingin dekat lagi sampai dia nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia akan dimasukkan itu Allah tanya kepada dirinya, maksudnya maulah engkau ini mau surga, diberi ini di surga dan segala macam. Lalu orang ini berkata, wahai Allah, Anda jangan guyon kepada saya, Anda ini kan engkau adalah Rabbul Alamin, Anda jangan bercanda wahai Allah kepada saya. Artinya orang ini sampai kaget Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, padahal dia baru lulus dari neraka. Diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi SAW ini tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Gigi geraham yang di tengah ini, Pak. Sampai kelihatan. Artinya mulut Nabi pada saat itu benar-benar terbuka. Karena melihat lucunya orang ini. Kenapa Anda tertawa? Ya lihat orang ini tadi. Kok ngomong dengan Allah, saking dia ini saking bahagianya, Pak, saking senangnya orang ini sampai dia mengatakan kepada Allah, wahai Allah, engkau jangan bercanda wahai Allah, saya ini orang yang lulusan neraka, masa dikasih yang seperti itu?
Apa mungkin saya mendapatkan surga yang luas dan hebat seperti ini? Sedangkan saya ini orang lulusan neraka. Dia mengatakan, engkau jangan bercanda wahai Allah. Karena apa? Karena saking tidak percayanya, dirinya yang kotor, dirinya yang jelek, dirinya yang penuh dengan keburukan ini ternyata dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, jangan bercanda wahai Allah. Engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau ini Tuhannya semesta alam. Engkau ini yang maha hebat, engkau yang maha agung. Kok sampai bercanda? Maksudnya intinya kira-kira kayak itu. Maka Nabi pun tertawa. Sahabat lihat yang seperti itu. Lalu tanya, ya Rasulullah, kok Anda tertawa? Lah kalau ada pertanyaan seperti ini artinya Nabi itu jarang yang terbahak-bahak. Kok Anda tertawa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, ya sama. Saya juga guyon, saya juga bercanda. Tapi yang saya omongkan itu adalah benar, kata Nabi SAW. Tapi intinya kata para ulama, Nabi itu juga pernah tertawa dengan membuka mulutnya sampai lebar. Tapi bukan menjadi kebiasaan beliau. Kadang-kadang saja beliau itu tertawa yang seperti itu. Nah kita sebagai muslim, untuk apa semua itu dilakukan? Ya untuk menjaga muru'ah, untuk menjaga wibawa, supaya jadi wakar tadi. Menjaga kewibawaan. Artinya seorang muslim itu penting bagi diri mereka untuk menjaga wibawa dan ketenangan yang ada pada diri mereka. Lalu apalagi model untuk menjaga wibawa? Model untuk menjaga wibawa itu juga bisa dari pakaian, penampilan, itu juga bisa. Artinya orang kalau punya penampilan yang compang-camping dan segala macam, maka orang tidak akan menghargainya. Datang ke masjid misalnya pakai baju rabit-rabit apa segala macam, atau ke rumah orang datang pakai baju sobek-sobek misalnya, baju kotor dan segala macam ya kan, baunya luar biasa, baru masuk lawan orang diberi duit 2.000. Lalu ini ada beberapa cerita, ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang atau ada ustadz misalnya, ada kiai yang pakai topi apa, yang pakai topi pet, itu katanya itu menghilangkan muru'ah, menghilangkan wibawa. Apakah benar seperti itu? Ini dalam satu fatwanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah berkata bahwasanya memakai topi pet itu hukumnya haram, kata beliau. Kenapa wahai Syekh? Karena itu tasyabbuh bil kufar, menyamai orang-orang kafir. Tapi ini fatwa bahari, fatwa beliau zaman dulu. Waktu mungkin beliau masih muda atau kayak apa, kada tahu kan. Nah fatwa-fatwa beliau yang baru tidak mengatakan seperti itu. Artinya kalau itu sesuatu menjadi sebuah kebiasaan bagi suatu masyarakat, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah seseorang memakai yang seperti itu selama bukan tujuannya untuk tasyabbuh bil kufar. Karena memang betul kita akui bahwasanya topi pet itu mungkin yang pertama memakai kata orang-orang adalah orang-orang kafir duluan. Padahal kalau diteliti juga tidak. Sahabat-sahabat atau salafus soleh dulu juga memakai topi yang modelnya seperti itu untuk menutupi mata mereka dari cahaya. Ada dipakai oleh salaf. Nah apakah benar ketika ada da'i, ada kiai mungkin pakai seperti itu terus akan hilang wibawanya? Ini perkataan keliru. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, Nabi itu kalau duduk bersama para sahabat tidak bisa dibedakan mana yang Nabi, mana yang bukan. Orang akan datang dan mengatakan apa Pak? Aina Muhammad? Siapa di antara kalian ini yang namanya Muhammad? Orang pasti akan ngomong seperti itu. Kenapa bisa orang ini mengatakan seperti ini? Karena penampilan Nabi SAW itu sama dengan penampilan para sahabatnya. Penampilan Nabi SAW itu biasa. Tidak bisa dibedakan kalau beliau seorang Nabi. Bahkan ketika kita tahu ketika Nabi SAW datang hijrah ke Madinah, siapa yang dikira Nabi pada saat itu? Siapa? Abu Bakar yang dikira Nabi, bukan Rasulullah. Kenapa? Karena potongan beliau biasa, modelnya itu biasa. Lah Nabi ini super da'i, mubaligh yang kelas tinggi, kelas atas yang tidak ada tandingannya. Apakah kemudian beliau itu menjaga pakaiannya? Yang penting pakaian itu sopan, pakaian itu tidak compang-camping, tidak menunjukkan orang ini wibawanya rusak, tapi pakaian yang sederhana yang dipakai oleh Nabi dan yang seperti pada umumnya masyarakat. Itu yang diinginkan, itu yang diajarkan. Pakaian Nabi itu seperti pakaian para sahabatnya, sama.
Sampai dalam satu riwayat Ibunda Aisyah itu pernah sampai kasihan melihat pakaian Nabi itu terlalu tebal, lalu beliau itu sering duduk dikumpuli oleh para sahabatnya sampai keringetan Nabi SAW. Sampai kemudian Ibunda Aisyah itu membelikan pakaian untuk Nabi yang terbuat dari katun dari Yaman. Supaya apa? Supaya Nabi nggak kepanasan. Nah, ini pakaian Rasulullah. Apakah terus dikatakan Nabi ini berarti tidak menjaga hai'ah, tidak menjaga haibah, tidak menjaga muru'ah, tidak menjadi orang yang wakar? Tidak. Harusnya Nabi itu pakai pakaian yang perlinte, mungkin seperti itulah. Atau pakai pakaian yang membedakan antara dia dengan orang-orang yang lain. Tidak. Pakaiannya ya sama semua. Tidak ada masalah dalam urusan pakaian selama pakaian itu menutup aurat dan dibolehkan oleh syariat. Nah, berkaitan dengan orang yang pakai topi tadi, apakah ini menghilangkan muru'ah? Tidak. Kenapa? Karena kebiasaan umum juga seperti itu. Masa kita mau ke pasar misalnya pakai gamis, ya kan? Mau ke mall pakai gamis. Apalagi kayak ulun ini kadang-kadang mengirim barang misalnya. Kalau Pak ngirim barang mau pakai gamis. Lu kan antum ustadz harus pakai gamis atau pakai peci. Ya kada Pak. Ya kan? Kalau urusan ngirim barang kena angkat-angkat dan segala macam, ya sudah pakai topi pet supaya kada kepanasan, ya kan? Atau pakai baju-baju kaos supaya kada terlalu, terus pakai gamis. Kalau kayak apa pian, bayangkan aja kayak nak suruh orang-orang yang bagian ngirim-ngirim barang itu kayak nak suruh pakai gamis, pakai baju koko, kada nyaman lalu sudah. Nah, yang nyamannya seperti itu artinya apa? Segala sesuatu jangan diukur dengan itunya. Tapi ukurlah dengan kebiasaan dan kegunaan. Kalau ada ustadz ceramah di sini terus pakai topi pet, nah itu menghilangkan wibawanya. Ini ustadz kegilaan ini, ngaji kok pakai topi pet, misalnya kan kayak itu. Pakai topi kayak ini tapi pengajian. Atau misalnya pakai topinya Dayat kalau mancing, mana Dayatnya? Nah itu di situ. Kalau mancing topinya kayak itu, kalau Dayat supaya kada kepanasan. Pengajian pakai topi kayak itu. Ya kan? Ya lucu. Dianggap orang ini aneh. Tapi kalau mancing pakai topi kayak ini, ya kada pintar juga. Kenapa? Kepanasan. Ya kalau Pak? Ya kalau mancing ya pakai topi yang gandal tadi itu, gasan mancing. Ya seperti itulah, ada kegunaan masing-masing, ada penempatannya masing-masing. Tidak bisa kita mengatakan ini sebagai sesuatu yang menghilangkan muru'ah dengan sebab tidak mencerminkan dirinya seperti apa. Satu hadis yang mungkin akan bisa membuka pikiran kita. Hadis ini tentang Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sholat. Jabir ini ulamanya di kalangan para sahabat Jabir bin Abdullah. Banyak orang yang tanya urusan agama kepada sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini pakai baju biasa dia, lalu bajunya digantung. Setelah bajunya digantung, Jabir ini sholat pakai selembar kain. Pakai selembar kain itu modelnya Pak, pian beisi tapih, pakai tapih, terus tapihnya diikat di leher supaya kayak ada kalau kayak apa ngarannya? Yang diikat ini sarung kita ini kalau kita ikat di leher ini kan seperti baju kalau modelnya. Nah, Jabir pakai baju seperti itu. Kemudian apa? Orang-orang pun pada lihat, loh Jabir, Anda ini kok sholat kok model aneh kayak ini. Qulna ya Aba Abdillah, tusalli waridauka mawdu'un. Qala na'am. Wahai Abu Abdillah, Anda ini sholat tapi selendang Anda, jubah Anda kok digantung. Kok pakai pakaian yang seperti ini? Maka dia mengatakan, ya, ahbabtu ayyurani al-juhal. Aku ingin dilihat oleh orang-orang bodoh. Supaya orang-orang bodoh itu pada tanya kepada saya. Kata Jabir bin Abdullah. Apakah yang berpakaian seperti itu adalah boleh? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli hakada. Saya pernah lihat Nabi SAW sholat dengan model yang seperti itu. Nah kalau kita pikirkan Mbak, Nabi sholat pakai sarung saja satu diikat. Apakah tidak merusak kewibawaan? Kalau menurut omongan yang topi merusak kewibawaan. Lah kalau Nabi pakai sholat pakai kain seperti itu apa tidak rusak wibawanya? Ini Nabi kok potongannya kok kayak ini. Jabir bin Abdullah menunjukkan bahwasanya ini boleh. Ini tidak merusak kewibawaan. Kenapa? Karena ketika dia memakai itu aurat tertutup. Syarat untuk sholat dalam menutup aurat telah terpenuhi. Dan itu pun juga barangnya bagus. Dan itu juga bukan barang yang compang-camping yang menunjukkan jelek. Tidak.
Tapi itu menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang boleh. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka intinya, apapun yang kita pakai, selama itu tidak tasyabbuh, selama itu dilakukan di tempatnya, apapun yang kita pakai tidak ada masalah. Karena masalah topi, masalah jaket, masalah rompi dan segala macam, itu bukan lagi menjadi ciri khas orang kafir. Tapi itu sudah menjadi adat urf, menjadi kebiasaan daripada wilayah setempat. Ya kita panas-panas ya pakai topi, Pak. Iya kan? Panas-panas dibiarkan aja mendidih kepala kita, kayaknya otak kita mendidih. Kalau panas-panas, panas-panasan, ada penempatan-penempatan. Jangan dikaitkan dengan haibah, jangan dikaitkan dengan muru'ah. Karena tidak ada kaitannya itu dengan muru'ah. Karena itu jadi kebiasaan dan itu ada penempatannya. Ya memang repot kalau kita ini orang yang tidak pernah, boleh kita tidak senang. Saya tidak senang dengan orang pakai jaket. Saya tidak senang dengan orang pakai celana jeans. Silahkan. Kita tidak suka itu nggak masalah, tapi jangan bilang kalau pakai celana jeans itu berarti menurunkan kewibawaan. Kalau pakai jaket kulit berarti menurunkan kewibawaan. Enggak, saya nggak suka, boleh, nggak masalah kalau kita nggak suka. Tapi jangan memvonis orang yang memakai hal tersebut kita katakan kurang wibawanya, kurang muruahnya. Tidak seperti itu cara berpikir yang benar, tidak seperti itu. Artinya kita lihat di mana dia memposisikannya, di mana dia memakainya, maka pada saat itulah kita akan menilainya. Ketika sesuatu itu dipakai di tempat yang sesuai, kita nggak suka dengan pakaian tersebut, maka tidak boleh kita mengatakan itu menghilangkan wibawa. Tapi kalau sesuatu itu bagus, saya pakai gamis, lalu saya berjemur di pantai, nggak bagus itu, Pak. Iyalah. Pakai gamis, pakai gutroh misalnya, pakai jubah, pakai surban, terus berjemur di pantai. Ini ya kan turis dari Timur Tengah misalnya, berjemurnya di pantai pakai, nggak bagus. Kenapa? Bukan pakaiannya. Ya ke pantai mungkin pakai kaos, pakai celana training yang ringan-ringan, yang tidak jadi panas. Nah seperti itu. Nah ini artinya ada penempatan-penempatannya tersendiri bagi urusan-urusan yang seperti itu. Tidak boleh kita menilai segala sesuatu itu dengan perasaan kita. Saya nggak suka lalu saya katakan seperti ini. Saya mungkin kalau pakai baju seperti itu, saya menjadi orang yang merasa kehormatan saya turun. Tapi tidak boleh kita mengatakan, oh kalau orang itu pakai itu berarti kehormatannya turun. Tidak bisa kita mengatakan yang seperti itu. Artinya tempatkan segala sesuatu secara proporsional, artinya tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.